Ini adalah sebuah cerita tentang sejarah Selokan Mataram, tentang sebuah strategi, diplomasi, dan kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat bernegosiasi dengan Jepang. Sekilas sejarah-sejarah menarik di Jogja episode 19. 1942, Jepang mulai datang ke Indonesia. Salah satu kebijakan Jepang yang paling terkenal menyengsarakan rakyat Indonesia adalah Romusha atau kerja paksa. Romusha sendiri sebenarnya bukan istilah pekerjaan atau proyeknya. Kata Romusha sendiri berarti prajurit atau tentara. Romusha sendiri artinya adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Di daerah-daerah kekuasaan Jepang, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa untuk terlibat dalam kebijakan ini. Salah satunya adalah rakyat Yogyakarta. Namun, kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Yogyakarta saat itu, berhasil menegosiasi kebijakan Jepang ini. Beliau mengusulkan untuk membangun sebuah irigasi untuk menghubungkan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur Jogja. Dengan kanal irigasi tersebut, lahan pertanian di Yogyakarta yang saat itu kebanyakan masih berupa lahan tada hujan, diharapkan dapat diairi pada musim kemarau, sehingga dapat ditanami padi dan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan memberi pasokan hasil bumi lebih banyak kepada pemerintah Jepang. Ide ini diterima oleh pemerintah Jepang. Bahkan mereka turut membiayai proyek ini. Proyek ini dibiayai oleh Jepang seharga 1,6 juta gulden, melibatkan lebih dari 1,2 juta buruh yang diupah dan 68.000 pekerja sukarela yang berasal dari rakyat Yogyakarta. Meski sama-sama harus bekerja berat, setidaknya hal ini menguntungkan rakyat Yogyakarta dalam beberapa hal, diantaranya, 1. Rakyat Yogyakarta tidak perlu mengikuti Romusha, yang mengharuskan mereka untuk keluar daerah dan berakhir buruk seperti para pekerja Romusha lain yang sering hilang tanpa kabar, bahkan disiksa dan diakhiri hidupnya dan tak kembali lagi ke daerah asalnya. Rakyat Yogyakarta, meski bekerja berat, setidaknya mereka masih berada di wilayahnya dan relatif lebih aman. 2. Hasil dari proyek ini, juga kembali bermanfaat bagi pertanian rakyat Yogyakarta. Di sisi lain, irigasi ini menjadi proyek strategis Kesultanan Yogyakarta yang didanai oleh pemerintah Jepang. Irigasi inilah yang menjadi sejarah Selokan Mataram. Pembangunan Selokan Mataram sepanjang 30,8 km ini dilakukan selama 2 tahun. Dari 1942 hingga 1944. Di awal berdirinya, irigasi ini dinamai Kanal Yoshiro dan mulai beroperasi pada 1944. Cerita ini menjadi satu dari sekian banyak cerita dan mungkin membuat kita semua mulai memahami mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sangat dicintai oleh rakyat Yogyakarta.